Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita mau podcastan lagi nih ya dengan tema hari apa? Hari penyakit paru obstruktif kronik sedunia. Dan hari ini juga Atifa udah ditemenin sama narasumber kita yang kepo, yang cantik. Ada Ibu Heni Setiawati, AMKEP SKMMM. Benar Bu ya? Iya, benar. Benar. Oke, Ibu gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik sehat Bu ya. Oke, beliau ini adalah seorang analis kesehatan pada seksi penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tanpa membuang banyak waktu, kita langsung masuk aja ke sesi podcast kita Bu ya. Iya, boleh. Oke, ini hari penyakit paru obstruktif kronik sedunia. Boleh disingkat PPOK nggak sih Bu? Boleh, supaya lebih boleh, singkat ya. biar lebih Oke, enak ya. Iya. Hari PPOK sedunia. Ini diperingati sebenarnya tanggal 15 atau 17 sih Bu? Ada dua sumber nih saya dapat nih. Ada yang bilang tanggal 15 November, ada yang bilang juga 17 November. Iya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan teorinya ya, jadi dari tahun 2002 itu awal muasalnya ini Hari PPOK sedunia itu dilaksanakan pada hari Rabu, minggu ketiga setiap tahunnya. Kalau kita lihat di tahun ini masuknya itu ke hari tanggal 15 ya. 15. Tapi ada juga sumber yang mengatakan tanggal 17. Berarti ini nggak condong ke tanggal, cuman lebih tepatnya ke hari Rabu ketiga di setiap bulannya. Nggak di setiap tahun. Nggak menotok bahasa apa? Nggak memacu pada tanggal berarti Bu ya. Lebih kepada hari Rabu ketiga di setiap tahunnya ya. Oke. Tema yang penting maknanya itu. Oh ya benar. Nah, sebelum masuk ke makna, kita pengen tahu dulu nih Bu, tema dari hari PPOK ini bahasa Indonesianya Bu ya, Inggrisnya saya susah Bu. Bernafas adalah kehidupan, bertindaklah lebih awal. Benar gitu Bu ya temanya ya? Sekali. Oke, boleh tahu nggak sih Bu makna dari tema hari PPOK ini apa sih? Ya, jadi maknanya yang bisa kita ambil dalam Hari PPOK sedunia tahun 2023 ini adalah kita lebih menyorotkan kepada betapa pentingnya kesehatan paru-paru itu secara dini. Jadi baik diagnosanya secara dini maupun intervensinya secara dini. Nah, kemudian diharapkan di Hari PPOK sedunia ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan apa itu sih PPOK, bagaimana gejalanya, nah sehingga dapat mereka melakukan diperiksa deteksi gitu ya, deteksi secara dini untuk mencegah terjadinya PPOK. Oke. PPOK ini termasuk dalam salah satu penyakit paru Bu ya. Sedangkan penyakit paru itu banyak banget. Jadi penyakit paru ini secara umum aja nih Bu, ada berapa banyak sih sebelum kita ngebahas lebih lanjut si PPOK ini? Ya, ada beberapa ya, di antaranya asma, kemudian TBC, kemudian ya salah satunya PPOK tadi. Namun yang lebih fokus ya kita bicarakan itu untuk di program kita di seksi penyakit tidak menular adalah penyakit paru obstruktif kronik, yaitu PPOK ini. Tadi. Oke, boleh dijelasin lebih detail nggak Bu, si PPOK ini adalah penyakit yang seperti apa? Iya, dengan bahasa yang mudah ini aja ya dipahami. Jadi PPOK itu adalah penyakit paru di mana terjadinya penyempitan jalan napas, yang mana prosesnya itu menahun, jadi tidak seketika dapat timbul PPOK, namun prosesnya itu panjang dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama Bu ya. Berarti ini pengen tahu dulu nih Bu, penyebab dari PPOK ini apa sih? Ya, ada beberapa faktor ya, di antaranya gaya hidup. Salah satunya apa? Merokok. Merokok kalau merokok dalam jangka waktu yang lama, tentunya merokok itu kan memiliki berbagai zat kimia kan ya, ada 7.000 zat kimia yang berbahaya buat tubuh. Nah, itu juga akan mengganggu kesehatan paru. Itu pertama merokok. Kemudian yang kedua, terpapar asap polusi udara. Nah, misalnya bekerja di pabrik-pabrik yang setiap harinya memang harus cenderung kena asap ya itu juga berpotensi untuk
terjadinya PPOK itu ya. Kemudian ada juga teori yang mengatakan nih ada faktor genetiknya. Berarti ini Ibu tadi kan bilang ini penyakit yang menahun dalam artian misal kita contoh lah ya, punya rumah sampingan sama si pabrik yang mengeluarkan asap. Si ade ini misalnya umurnya 5 tahun, 6 tahun masih aman. Cuma nanti di kemudian hari ada kemungkinan si ade ini bisa terkena PPOK. Seperti itu kan, Bu? Iya, kalau terpapar gitu ya? terus-menerus. Oke, untuk gejala PPOK itu sendiri seperti apa sih, Bu? Gejalanya ada beberapa ya, diantaranya sesak nafas. Sesak nafas. Kemudian yang biasanya nih berbicara pidato ya, biasanya tahan 1 jam. Tiba-tiba 15 menit aja bicara udah menghingal ya, bahasa Banjar menghingal ya, ngos-ngosan. Nah, itu juga salah satu gejalanya PPOK. Terus nyeri dada seperti itu. Terus cepat lelah, cepat capek ya. Terus juga nih Bu, PPOK ini kan saya baca tadi di bahan-bahan itu ada mengenai diagnosis PPOK. Bisa dijelasin lebih detail nggak sih, Bu? Diagnosis PPOK itu seperti apa? Nah, untuk diagnosis biasanya gini ya, kalau di penyakit tidak menular itu kita berikan pengetahuan ya kepada tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Untuk PPOK sendiri itu ada screening deteksi dini melalui namanya kuesioner UMAP. Nanti kalau setelah kita lakukan screening didapatkan hasilnya lebih dari 6 nilainya, maka diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan dengan alat yang namanya spirometri. Nah, spirometri inilah untuk mendiagnosa apakah pasien itu mengidap si PPOK itu ya. Tentunya itu nanti ranahnya dokter. Ranahnya ke dokter berarti setelah didiagnosis ya. Berarti nih Bu ya, PPOK ini berarti kan lebih ke paru ya, otomatis lebih ke saluran pernafasan tadi ya. Berarti dalam artian misal dulu kan kita zaman COVID sering pakai masker dikarenakan takut COVID nih. Berarti untuk salah satu mencegah untuk terkena supaya tidak terkena PPOK ini bisa juga ya pakai masker misalnya lagi jalan supaya polusinya kan nggak kena ke kita, berarti bisa Bu ya. Bisa, itu Oke deh. Untuk pengobatannya sendiri nih PPOK harus bagaimana? Apakah ada jamu tradisional misalnya nih atau harus bagaimana? Ada saran atau sepertinya gimana nih? Kalau misalnya tadi sudah menemukan gejala-gejala seperti sesak napas, kemudian nyeri dada, cepat lelah. Kalau bicara tadi nggak ngos-ngosan, nggak lama ya, itu langsung aja segera periksa ke puskesmas, fasilitas kesehatan. Nah, nanti untuk pengobatan kita serahkan saja kepada dokter nanti sama dokter berarti ya. Yang memeriksa terus mendiagnosa penyakit. Berarti kalau udah mulai terasa ada gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi ya Sobat Sehat ya, mungkin Sobat Sehat bisa langsung bawa dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa dicegah nggak sih Bu si PPOK ini? Bisa ya? Oh ya, dengan cara pakai masker tadi. Selain dengan cara seperti itu ada lagi nggak sih Bu? Ya tadi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Yang awalnya merokok ya berusaha untuk berhenti merokok. Itu kan sekarang di fasilitas kesehatan itu udah banyak tuh klinik-klinik upaya berhenti merokok. Ya? Klinik upaya berhenti merokok. Jadi bagi yang mau berhenti merokok silahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas udah ini melayani untuk masyarakat yang mau berhenti merokok. Oh, emang ada pelayanannya? Ada. Ada Sobat Sehat ternyata. Berarti misalnya di puskesmas terdekat pun sudah ada bisa melayani untuk orang-orang yang mau berhenti merokok. Ternyata sudah ada pelayanannya, nggak perlu pusing-pusing lagi gimana nih mau merokok. Ternyata ada yang maha bui, ayo merokok lagi. Tinggal datang ke puskesmas aja berarti Bu ya. Tenaga kesehatan kita juga di 13 kabupaten kota ini sudah mendapatkan pelatihan untuk upaya berhenti merokok. Oke, baru tahu saya. Terima kasih informasinya nih ya. Terus juga PPOK ini bisa sembuh total kah kalau diobatin atau gimana nih Bu? Atau nggak bisa sembuh, cuman dikurangin atau gimana nih tingkatannya? Kalau udah terdiagnosa PPOK, kita paling bisa mengurangi resikonya aja untuk menciptakan kualitas hidupnya agar lebih baik lagi. Dengan cara itu tadi mengurangi merokok, pola hidup sehat ya. Terus olahraga rutin, cek kesehatan secara rutin, makan makanan yang bergizi dan sehat seperti itu. Oke deh, terakhir nih Bu ya, pesan penting yang pengen Ibu sampaikan buat Sobat Sehat yang ada di rumah mengenai Hari PPOK Sedunia. Ya, pesan pentingnya
Sobat Sehat. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang menyaksikan acara kita hari ini, pesan saya, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan paru kita. Dengan kita memahami, kita menyadari apa sih itu PPOK, bagaimana gejalanya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana dampaknya terhadap hidup kita. Marilah kita cegah, kita deteksi secara dini PPOK. Tentunya dengan perilaku cerdik. Kita di PTM itu pakai ada slogan cerdik ya. Boleh nih, Bu? C. Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Kemudian R, rajin berolahraga. D, diet seimbang, makan makanan yang sehat dan bergizi. I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Oke, jadi buat teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada, ayo kita cegah PPOK dengan pola cerdik ya, sebetulnya pola cerdik. Kalau kada hafal cerdik tadi bisa diulangi YouTube kami atau cek di Google, Bu ya. Oke deh Ibu, terima kasih banyak. Tidak serasa sudah dikodei kalau waktu kita sudah habis tadi, Inggi. Terima kasih buat informasi yang sudah diberikan pada hari PPOK sedunia hari ini. Informasinya semoga bermanfaat, Bu ya. Amin. Buat sobat sehat yang ada di rumah. Dan juga jangan lupa nih ya buat follow Instagram kita di @dinkesprofkalsel dan apa sih kalau YouTube tuh? Subscribe ya, subscribe YouTube kami di Dinkes Prof. Kalsel dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi informasi terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke deh, itu dia podcast kita di episode 19 kah? Aduh, hari ini saya banyak lupa ya. Di episode 19, terima kasih banyak buat sobat sehat yang sudah pantengin podcast kita kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.